Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sumana khususan bil Imam al-Alim al-Alama Syekh Yahya Syarifuddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bima wa bi ulumihima fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku, teman-temanku dimanapun berada, kita melanjutkan belajar bersama kita kemarin. Belajar bersama kitab Al-Arba'in Nawawi, melanjutkan hadis yang pertama. Kemarin matannya, pada saat ini kita belajar syarahnya. Semoga niat kita betul-betul lillahi ta'ala, ingin mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bersama-sama mendapatkan manfaat barokah dari apa yang kita lakukan pada saat ini. Seperti kemarin-kemarin, bahwa ngaji kita ini pertama nanti akan saya baca ala Jawa, kemudian saya Indonesiakan. Mungkin ada yang kurang paham dengan bahasa Jawa. Nanti setelah saya ngaji dengan bahasa Jawa, kemudian langsung saya ulang dengan bahasa Indonesia, atau pemahaman dengan bahasa Indonesia semampu saya, sebisa saya. Sekali lagi, mari kita berdakwah bersama-sama untuk mengimbangi apa yang ada di dunia medsos, untuk hal positif dan negatifnya supaya imbang. Bersama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar bersama kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalan untuake opo al hadisu hadis ngalaanan niyata ing temen sun ing atase temen sune niat iku miyaru tashihi, dadi ukurane iku miyaru tashihil a'mali, dadi ukurane benerake pira-pira amal. Fahai susoluhat, pokok ing dalam sekirane bagus apa aniatu niat, soluha mongko dadi bagus apa al amalu amal. Wahai sufasadat ing dalam sekirane rusak apa niat, fasada mongko dadi rusak apa al amalu amal. Wa idza wujida lan ing dalam nalikane den temu apa al amalu amal, wa qarinatu lan barengan ing amal apa aniatu niat, falahu mongko iku tetep keduwene amal salah satu ahwalin utawi telu pira-pira tingkah. Al awalu utai kang kawitan iku ayaf ala ing yento iku ayuf ala ing yento den agawe apa dzalika mengkono awal to amal, den agawe khaufan krana wedi minallahi saking Gusti Allah taala. Wali utawi iki awal iku ibadatul abidi,
ibadahe pira-pira kawula wasani lan utahe kang kaping kudu iku ayuf Allah ing yen to den agawe apa dalika mengkono-mengkono amal litolapil jannati krana nyuplih swarga wasawabilan ganjaran wadilan utawi iki sani iku ibadatu tijari ibadahe pira-pira pedagang asali sutai kang kaping 3 ku ayuf ala ing yen to den agawe apa dalika mengkono-mengkono amal hayaan krana wirang krana izin minallahi saking Gusti Allah taala wa ta'diyatan lan krana nekani li hakil ubudiyati maring hake sifat kawula wa ta'diyatan lan krana nekani li syukri maring syukur wa yara lan nekotaken sapa abet nafsahu ing awak dhewe ne abet ma'adzalika sertane mengkono-mengkono amal muka siron ing pepeka waya kunulan ana ma'adzalika sertane mengkono-mengkono amal apa kalbu atine abet iku khaifan wong kang wedi li anna krana sedune abet iku layadri ora weruh sapa abet hal kubila ana toh den trima apa amalu amale abet ma'adzalika sertane mengkono amal amla utawa ora Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada yang mendengarkan, di sini kita melanjutkan hadis yang kemarin, yaitu hadis 1 dari kitab Arba'in Nawawi yang berbicara tentang niat. Dan ini adalah syarahnya atau kelanjutan dari hadis kemarin, tapi ini syarahnya. Jadi perincian dari atau penjelasan dari hadis kemarin atau matan kemarin. Kalau kemarin yang kita bahas yaitu tentang matannya, sekarang adalah syarahnya. Saudara-saudaraku sekalian, sudah kita pelajari kemarin bahwasanya dimanapun berada, kapanpun melakukan apapun, maka alangkah lebih baiknya jika kita tata niat kita sebaik mungkin. Kalau bisa, segala sesuatu amal perbuatan kita niatkan lillahi ta'ala. Apapun itu. Agar hidup kita, perjalanan hidup kita bisa lebih mudah, lebih ringan, tidak ada beban. Karena semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, insya Allah dengan cara kita, dengan niat kita lillah, insya Allah kita akan menerima dapat dengan lapang dada. Kita akan selalu dan selalu bahagia apapun yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalla al-hadisu ala anna niyat migyaru tashih al-a'mal. Migyaru tashihil a'mal. Saudara-saudaraku sekalian, hadis di atas bahwa innamal a'malu binniyat ila akhiri. Anna niyata, bahwasanya niat di atas itu adalah migyaru tashihil a'mal. Menjadi ukurannya ukuran betulnya sebuah amal, betulnya sebuah amal atau ngamal. Sekali lagi,
bahwa niat di atas, jadi niat itu menjadi ukuran atau tolak ukur betul atau tidaknya sebuah amal. Fahaisu soluhat an-niyatu soluha al-amalu. Maka ketika niat kita itu baik, maka insya Allah amal kita juga akan menjadi baik. Wahaisu fasadat fasadal amal. Dan sekiranya ketika niat kita itu buruk, maka amal kita akan menjadi buruk. Jadi harus kita pahami bahwa niat itu menjadi tolak ukur sebuah perbuatan, baik atau tidaknya sebuah perbuatan. Maka mari kita tata, sekali lagi mari kita tata niat kita sebaik mungkin agar perbuatan kita atau amal kita betul-betul menjadi amal yang baik. Walaupun amal itu terlihat amal dunia, akan tetapi ketika kita niati dengan lillah, maka insya Allah amalan yang kelihatan amal dunia itu akan menjadi amalan akhirat pula. Semisal seseorang bekerja atau menjadi buruh tani, bekerja menggarap sawah, dan dia niat lillahi ta'ala, niat ingsun garap sawah karena Allah Ta'ala, karena ingin memenuhi kewajiban saya sebagai seorang laki-laki untuk memenuhi nafkah kepada keluarga saya, berangkat sawah. Insya Allah dengan niat seperti itu, apa yang dia kerjakan walaupun itu kelihatannya macul atau mengerjakan sawah, kelihatan amalan atau perbuatan amalan dunia, insya Allah akan menjadi amal akhirat karena niatnya yang baik, karena diniati lillahi ta'ala. Dan insya Allah dia akan mendapat dua balasan, baik balasan di dunia karena dia mendapatkan bayaran atau upah karena dia sudah menjadi buruh tani menggarap sawah. Kemudian dia juga akan mendapatkan balasan di surga, yaitu pahala, ajrun. Karena apa? Karena dia niat lillah untuk mencukupi nafkah keluarganya, memenuhi kewajiban atau perintah Allah sebagai seorang laki-laki. Pun pula sebaliknya, ketika seseorang itu niatnya tidak baik, walaupun dia itu kelihatannya mengerjakan atau melakukan amal yang kelihatannya amal akhirat, sebagaimana dia menjalankan ibadah sholat, akan tetapi karena niatnya bukan karena lillah, mungkin niatnya karena ingin dekat dengan wanita yang dicintainya, wanita yang disukainya, karena wanitanya kebetulan seseorang yang rajin beribadah, kemudian dia ikut-ikutan ibadah, ikut-ikutan jamaah di masjid, tapi niatnya karena biar dekat dengan wanita tersebut, maka ini bahaya. Maka ini akan menjadi amalan yang sia-sia, karena dia akan cuma mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu saja, yaitu wanita yang diharapkan mau mencintainya itu, diharapkan mau menerima cintanya, menerima balik cintanya. Itu pun masih mungkin dia mendapatkan wanita itu, bisa jadi wanitanya menolak. Sudah akhirat dia tidak dapat, dunia juga tidak dapat. Kasihan, sungguh kasihan.
Maka dari itu, sekali lagi mari kita tata niat kita sebaik mungkin. Semoga niat kita sehari-hari, khususnya ngaji kita pada kali ini, semoga betul-betul lillah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena ingin berdakwah bersama-sama supaya medsosnya imbang, tidak dunianya imbang antara yang baik dan yang buruk. Sama-sama ada di dunia medsos. Jangan yang negatif saja yang banyak, tapi yang positif harus kita perbanyak. Syukur-syukur negatifnya hilang, walaupun itu sulit. Tapi setidaknya kita dengan seperti ini bisa mengimbangi mereka-mereka yang mungkin kontennya negatif, mungkin, walaupun juga banyak yang berfaedah atau manfaat. Sekali lagi kita niati bersama lillahi ta'ala, semoga betul-betul menjadi amalan yang dapat ridho dari Allah ta'ala, dan akhirnya menjadi amalan yang maslahah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Saudara-saudaraku sekalian, kembali pada syarah hadis. Wa idza wujida al-amal wa qarinatu an niyat falahu salah satu Maka ketika amal itu disertai dengan niat tersebut, itu ada tiga macam. Jadi sebuah perbuatan yang disertai dengan niat itu terbagi menjadi tiga bagian. Apa itu tiga bagian itu? Al-awalu ayyuf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Yang pertama yaitu adalah ibadahnya atau perbuatan seseorang yang diniati karena takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, seseorang yang melakukan perbuatan atau yang beramal karena niatnya karena takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis yang pertama ini atau bagian yang pertama ini termasuk wahadi ibadatul abid. Ini adalah golongan dari ibadahnya seorang hamba. Ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Ini dikategorikan sebagai ibadahnya seorang hamba. Asani ayyuf ala dzalika li talabil jannati wasawabi wa hadi ibadatut tijar. Kemudian yang kedua, dari bagian pekerjaan yang disertai dengan niat itu adalah perbuatan atau seseorang yang melakukan sebuah amal dikarenakan atau dengan niat li talabil jannah, ingin mendapatkan surga, wasawab dan pahala. Wahadi ibadatut tijar. Dan yang seperti ini, jadi seseorang yang melakukan amal karena jannah wasawab, surga dan pahala, ini termasuk kategori atau termasuk golongan ibad atau hamba ibadatut tijar, termasuk golongan ibadahnya seorang pedagang. Jadi ibaratnya atau kategorinya masuk ibadahnya seorang pedagang. Jadi yang dipikir hitung-hitungan, kalau saya nanti ibadah nanti akhirnya saya akan dapat surga. Kalau saya tidak ibadah nanti saya akan masuk neraka, maka tak ibadah saja. Jadi bukan karena lillah tapi karena litolabil jannah wasawab. Mungkin lillah tapi ada embel-embelnya, ada terusannya. Kalau yang pertama tadi bukan karena jannah tapi karena takut dari Allah. Nanti kalau saya tidak ibadah, kalau saya tidak ibadah, saya akan masuk neraka, semisal. Jadi akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang pertama. Maka dia niat ibadah atau melakukan amal karena takut
Allah Subhanahu wa taala. Semisal dia melakukan sholat karena takut Allah Subhanahu wa taala. Takut kenapa? Takut dimasukkan atau takut disiksa karena tidak menjalankan perintah Allah. Itu golongan yang pertama. Kemudian yang kedua ini, dia melakukan ibadahnya, dia melakukan amalnya, perbuatannya itu karena ingin atau berharap dapat surga ataupun pahala. Maka dia mau melakukan ibadah dengan harapan besok di akhirat dia mendapatkan balasan berupa surga. Ini diibaratkan atau dikategorikan sebagai ibadahnya seorang pedagang. Ada hitung-hitungannya. As-salisu, kemudian yang ketiga, bagian yang terakhir yang ketiga, yaitu adalah ayyuf'ala dzalika haya'an minallahi ta'ala wa ta'diyatan lil haqqil ubudiyah wa ta'diyatan lisyukri wa yaron nafsahu ma'adzalika muqassiron. Kemudian yang ketiga adalah ibadahnya seseorang atau perbuatan seseorang yang niatnya adalah karena dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia niat mendatangi haknya sebagai seorang makhluk, mendatangi li hakil ubudiyati. Jadi niat mendatangi haknya, sifatnya seorang hamba. Jadi seorang hamba itu pasnya, cocoknya itu memang beribadah, melakukan ibadah karena lillah. Kita malu kalau tidak beribadah karena kita sudah diciptakan. Memang haknya seorang hamba itu adalah untuk beribadah, untuk melakukan amal karena Allah. Wa ta'diyatal syukri, dan dia diniati pula dengan niat bersyukur. Syukur karena dia telah diciptakan, syukur karena dia ada, maka rasa syukurnya itu diungkapkan ketika dia melakukan sebuah amal-amal perbuatan. Karena dia merasa syukur, maka amal-amal yang dia lakukan itu semuanya karena untuk Allah, lillah, karena rasa syukurnya dia telah ada, dia telah diberi segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wa yara nafsahu ma'dzalika muqassiron, dan dia meyakini bahwa dirinya itu beserta amalnya itu masih kurang, atau wa yakunu ma'adzalika qalbuhu khaifan, dan beserta amalnya itu pula hatinya itu merasa takut li annahu la yadri hal qabila amalu ma'adzalika amla, karena dia merasa apakah amalku ini diterima oleh Allah, oleh Rabb-nya ataupun tidak. Amalku yang niat seperti ini, apakah diterima oleh Allah atau tidak? Dia merasa takut. Ini masih banyak sekali penjelasannya, khususnya tentang hadis tentang bagian dari yang ketiga ini, dari bagian yang ketiga dari macam-macam perbuatan yang disertai dengan niat. Ini bagian yang ketiga ini seru ini harusnya kita berada di bagian yang ketiga ini, karena kita adalah memang betul kita itu adalah makhluk. Dan sekali lagi, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita itu tidak akan diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka memang sudah kewajiban kita, hak kita untuk beribadah atau melakukan sesuatu itu hanya karena Allah. Baik hidup kita, mati kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seharusnya seperti itu. Semoga saja sekali lagi kita bersama-sama bisa menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba Allah yang betul-betul dapat ridho dari Allah,
menjadi hamba Allah yang bisa bermanfaat khususnya bagi keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya bagaimana? Akhirnya entah apa besok yang akan terjadi pada diri kita. Kita cuma bisa berharap dan selalu berharap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah kita akan mudah dimanapun tempat kita, kapanpun itu, dalam keadaan apapun. Tapi kalau kita itu lillah dan lillah, walaupun kita tidak berada di surga semisal, tapi kalau itu mendapat ridho Allah, insya Allah kita akan menjadi nikmat, sebuah nikmat. Kenapa? Sebagaimana malaikat Malik, dia tidak berada di surga tapi berada menjadi penjaga di neraka, tapi dia tetap enjoy dengan keadaannya karena dia mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut saya yang bagian yang ketiga ini adalah bagian yang sangat istimewa. Semoga kita bisa menjadi bagian orang sebagaimana bagian yang ketiga dalam syarah hadis awal ini dalam kitab Arba'in Nawawi. Mungkin untuk saat ini, untuk hari ini kita cukupi sekian ngaji kita, dan insya Allah besok akan kita teruskan lagi ngaji kita dengan keterangan selanjutnya dari syarah hadis awal ini, hadis tentang niat ini kita lanjutkan besok. Jadi semoga kita bisa istiqomah min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya awal akhir ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.